kita untuk ikut melaksanakan kegiatan ini yang diadakan oleh Ibu Anissa Alifas MPD. Assalawat salam lalu kita katakan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut yang agama. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Kepala SMK Negeri Samudra Raya Selatan, Bapak Ibu Darmansyah SDMSI, kepada Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru dan anak-anak siswa-siswi yang mencintai. Untuk tahapan waktu dalam kegiatan program guru penggerak dengan tema identifikasi sumber daya atau aset sekolah di SMK Negeri Samudra Raya Selatan. Susunan acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan kepada Kepala SMK Negeri Samudra Raya Selatan, Bapak Edi Darmansyah SPDMSI. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dwi, yang saya hormati Ibu Anissa selaku penggagas dan pelaksana kegiatan ini dalam rujukan program guru penggerak yang insya Allah mungkin 1 bulan lagi akan selesai ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala bahwasanya kita diberikan kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruang guru kita ini. Jangan lupa tadi yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Akhir dan juga ada perwakilan siswa kayaknya dari saya ini. Selawat dan iring salam juga kita aturkan pada guru kita juga kita Nabi Muhammad SAW dan beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin saya tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Ibu Anissa dan teman-teman calon guru penggerak yang sudah hampir selesai, dan saya sangat support dengan kegiatan itu karena itu nanti akan masuk juga ke tema ini. Karena kami terakhir ketemu dengan Ibu Eka Diani kasih ketika SMA, tetapi beliau itu adalah katakanlah sekarang ini corong pengganti Pak Mzen karena lagi berhalangan sakit. Karena apa-apa di bidang PTK itu dipertanyakan dengan Ibu Eka sekarang. Jadi informasi yang saya dapat dari Ibu Eka itu juknis yang sudah keluar dari pusat, dari kementerian dan dari direktorat serta dari LP2KS. Justru guru penggerak ini baru ada edaran itu untuk dijadikan calon-calon kepala sekolah. Untuk pengawas malah belum ada. Jadi seandainya nanti pada saatnya di sini kan kita ada 5 orang yang sudah katakanlah sudah 95%. Saya ditanya, ya sesuai dengan kuota, ya pasti saya akan lakukan secara bergiliran, jangan tolak. Kan, dimanapun ditugaskan, dimanapun ditempatkan. Berani jadi guru penggerak berarti berani untuk berkembang karir. Itu dulu ya. Jadi saya jangan tolak. Siapa tahu ditaruh dirawat ini dulu, dimulai ke arah sama misalnya, jangan tolak. Saya yakin Bapak Ibu yang jadi guru penggerak ini orang-orang pemberani dan orang-orang yang memang punya kompetensi. Nah, kaitan dengan ini, saya tanya, kegiatan ini ternyata bersumber utamanya tema kegiatan ini adalah untuk menggali sumber daya aset. Aset itu ada 2, sebagai katakanlah sarpras dan juga sebagai SDM. Nah, kalau sarpras mungkin bisa dilihat bagaimana dari sarana prasarana sekolah kita yang ada, walaupun tidak sempurna dikatakan, karena kita tidak ada dana lain selain dana BOS dan dana PSD, insya Allah tidak akan menghambat perkembangan karir ataupun perkembangan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Plus minus itu biasa, kita bertahap untuk memperbaikinya, menambahinya, dan juga untuk menyempurnakannya. Tapi kalau SDM, saya tidak ragu dengan SDM kita. Contoh sekarang ini 5 guru kita tinggal selangkah lagi atau tinggal nunggu waktu akan jadi guru penggerak.
kemudian ASN kita makin bertambah, tambah lagi dengan kawan-kawan yang diterima di tahun ini, itu kalau tidak salah bisa menambah 19 lagi kita untuk ASN. Jadi dengan tingkat kesejahteraan yang seperti itu, mudah-mudahan skill dan kemampuan dari SDM kita ini sangat menunjang untuk kemajuan pendidikan kita ini. Ditambah lagi, belum lagi yang di antara ASN itu, kalau lebih dari 50% yang sudah sertif ya, itu juga sangat menopang dari walaupun tidak sertif, ada juga tamsil kan. Tapi saya harapkan kepada kawan-kawan untuk berlomba lah, untuk mengejar sertifikasi bagi yang belum, untuk menjadi guru penggerak yang masih ada umur, itu kan. Kalau seperti saya sudah lewat umur, karena maksimal umur 50 kan, 70 ya, sudah lewat. Jadi tiada kata untuk terlambat kalau kita mau. Jadi harapan saya, dan juga kita terbukti bahwasanya SDM dan SDM kita baik Sarpras maupun SDM itu kita bisa bersaing. Ya alhamdulillah, mungkin sudah rezeki dari Allah bahwasanya SMK kita terpilih untuk jurusan pusat keunggulan untuk kita. Sesumsel itu baru 3 yang untuk pemadanan itu. Pemadanan itu Bapak Ibu PK tertinggi. Kalau yang selama ini baru PK reguler, kurikulum, PK reguler seperti SMK Gelombang, SMK 1 Ino, dan yang lain-lain itu PK reguler. Itu topangannya hanya di kurikulum. Perbandingan dana saja jauh. Nah itu. Kita langsung melompat dipercaya untuk PK pemadanan. PK pemadanan ini berarti sudah ada industri yang mendampingi kita. Nah untuk Sumatera Selatan sampai sejauh ini baru 3. SMK Negeri 4 Palembang dengan SMK Tanjung Raja yang sekarang sudah BIMTEK, dan terakhir pengumuman terakhir dari 52 sekolah se-Indonesia muncul nama sekolah kita mewakili Sumatera Selatan. Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Jadi harapan saya kepada kawan-kawan, tingkatkanlah prestasi. Jadi sesuai dengan tema yang ada di sini, insya Allah tidak akan menghambat karya Bapak Ibu. Jadi bertugas di Intan ini Bapak Ibu tidak pusing nyari tambahan jam. Ya, Bapak Ibu tidak pusing keliling nyari siswa. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu ditugaskan di Rambang Kuang, ditugaskan di Kayaraman dan sebagainya, guru itu disuruh nyari siswa bila perlu naik ke rumah. Jadi kita ini sama kayak Palembang juga. Jadi Bapak Ibu tidak pusing, fokus, selesaikan tugas, kerjakan tugas dengan baik. Itu kan. Contoh kemarin waktu seleksi PPDB, Bapak Ibu boleh cek lah SMK negeri yang benar-benar melaksanakan tes benar-benarnya. Itu kira-kira boleh Bapak Ibu cek. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu ditugaskan di sini, bersyukurlah dapat penempatan di sini yang insya Allah sangat menunjang karir Bapak Ibu. Artinya apa? Bapak Ibu juga bangga. Siswa juga bangga, menyebutkan sekolah di Intan, bertugas di Intan, kan tidak malu gitu kan, bahkan kita bangga. Karena sekolah kita itu bukan sekolah yang sembarangan. Jadi di O ini ada 4 sekolah yang punya level nasional. SMA 1 Indralaya itu sekolah penggerak. Bapak Ibu ya. SMK 1 Inun itu PK reguler. SMK Tanjung Raja itu PK pemadanan. SMK Intan itu PK pemadanan. Hebat organilir. Gitu ya. SMK 2 Palembang saja tidak lolos PK pemadanan. Itu Bapak Ibu. SMK 2 Palembang saja tidak lolos. Di Palembang SMK pemadanan itu hanya SMK 4 Palembang. Yang lain itu PK reguler. Dari dana saja jauh Bapak Ibu. PK reguler itu tahun ini dibantu 200 juta. Untuk pemadanan saya tanya dengan Pak Asid, itu dari industri sekitar hampir 500 dan dari direktorat di atas 2,5. Dari situ saja Bapak Ibu berpikir. Kita bismillah saja, kita tidak takut diperiksa, yang penting kita jalan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi Pak Dwi, tolong timnya harus solid.
timnya benar-benar, karena Pak Dwi ketua itu PKI. Dan doakan juga kalau memang tidak sesuai dengan rencana, akhir pekan ini, awal pekan ini ada tim kita itu akan berangkat ke Padalarang untuk studi tiru di SMK 4 Padalarang untuk merintis kelas aksium. Apakah nanti kita PK-nya tahun depan itu TKJ atau RPL, kita lihat. Jadi di RPL atau TKJ itu mungkin saya akan merombak secara mendadak untuk struktur mulai dari kaproknya. Mohon maaf, di situ hak veto saya akan rombak. Bukan berarti saya tidak percaya dengan yang ada sekarang. Kalau menurut saya agak kurang, 1-2 hari ini akan saya rombak. Itu hak saya kan. Jadi apapun di sini termasuk wakil pun hak saya. Besok mau saya ganti, mau saya rombak, itu bisa. Nah jadi kita berdoa. Jadi kalau ini memang kita jalankan, berarti insya Allah tahun depan itu akan beriringan. Listrik sudah PK, mungkin akan dikejar oleh RPL dan TKJ. Itu, jadi itu perlu dipahami kan. Ya, karena benar kata orang itu, kita jangan berhenti bermimpi, tapi bermimpi harus ikhtiar. Kan? Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat Bu Anissa, baik yang Sarpras maupun SDM. Kita yakin dengan kemampuan sekolah kita. Dan saya dapat info paling tidak 1 bulan lagi program PGP ini akan selesai. Mudah-mudahan sebelum tahun ajaran baru sudah mengunggah sertifikat. Siapa tahu sebelum berakhir masa jabatan beliau ini kan 30 September ya Pak Yayan ya, akan ada lagi peluang untuk, kan banyak yang pensiun kalau sekolah ini, dan banyak yang PLH. Doakan baik dari Limo ini ada yang terpilih, bila perlu Limo-limonya kita berangkatkan. Itu kan ada mampu. Nah, tidak tahu apakah ada langsung ke Intan, kita tidak tahu kan. Kalau ada langsung ke Intan berarti akunya tidak di Intan lagi. Nah, itu ya kan, aku dibalik uang kemana uang ya. Aku yang ditarik uang kerawas ilir kan, tidak tahu gitu kan. Nah, jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lanjutkan Bu Anissa dan kawan-kawan ke program ini, dan saya mohon izin untuk Bu Anissa juga. Jam 12 kami ditunggu di SMK 8 untuk persiapan kita di bagian gawe lagi. Jadi untuk pertama kali OI ditunjuk tuan rumah FL2SN tingkat provinsi tanggal 5-6 Pak Ibadi, Pak Yayan mungkin nanti aku libatkan di sini. Jadi nambah lagi gawe gitu. Bukannya se-OI yang kita laksanakan, ini se-provinsi. Gitu ya, Pak Ibadi, Bu Anissa sama Pak Yayan itu memasukkan di inti kegiatan yang masuk ke panitia sebesar ya. Nah, jadi tapi kata orang itulah, selagi sehat, selagi bisa, jangan berhenti begawi Pak ya. Jangan berhenti begawi. Nah, itu. Jangan berhenti begawi, jangan berhenti bergerak, jangan berhenti bekerja. Nah itu kata orang itu kan. Yang penting sehat terus, senyum terus, fit terus. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau di sana sini ada kekurangan. Pada Allah kami mohon ampun, kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi mengenai 7 aset modal sekolah oleh Ibu Anissa Atikas pada Ibu kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Alhamdulillah. Anak-anak apa kabar di belakang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa ya. Bapak, Ibu, saya izin pertama-tama kami perwakilan dari seluruh CGP SMKN 1 Desa Selatan mengucapkan banyak terima kasih. Dari awal sampai detik ini selalu mendukung Pak apapun kegiatan CGP-nya. Terutama saya sudah berapa kali Pak ya mengadakan live mendadak, tidak pernah saya membuat terprogram dengan Bapak ya. Tiba-tiba Pak ayo kita syuting Pak, ini luar biasanya Pak Edi. Berikan tepuk tangan dulu untuk beliau. Kadang-kadang kesel, kadang-kadang sayang, tapi banyaklah sayang daripada keselnya. Ya, tapi alhamdulillah benar-benar Bapak sangat mendukung lagi, memang luar biasa.
Bapak Ibu, izinkan kami dari CGP ingin presentasi tentang aset sekolah sumber daya SMKN 1 Indralaya Selatan. Nah, kalau sudah mendengar kata aset, aset itu, ayo, ada yang bisa menebak aset itu apa artinya? Kalau misalnya bahasa Indonesia, woi, aku ini banyak aset untuk hidup aku. Apa kira-kira aset? Ayo, anak didik di belakang. Apa? Wih, aset dia untuk berjualan itu banyak. Apa kira-kira? Iya, modal kita. Jadi di sekolah ini untuk mengembangkan sekolah kita harus punya aset, harus punya modal. Kalau kita bayangkan lingkungan kita yang luasnya 2,8 meter persegi, 28.400 ya, hampir 2,8 hektar. Wilayah SMKN Negeri 1 Indralaya Selatan ini benar-benar menjadi aset untuk pengembangan sekolah. Nah, itu salah satu modal kita. Coba kita lihat sekarang, Bapak Ibu. Nah, ekosistem sekolah. Kalau ada pelajaran biologi ini pasti akan terngiang dua kata, satu abiotik, satu biotik. Abiotik apa? Berhubungan dengan, ayo, salah satu contohnya apa tuh? Abiotik, keuangan, sarana, prasarana, lingkungan alam. Dengan kata lain, kita berhubungan dengan makhluk tidak hidup, ya. Ya, benda mati yang ada di lingkungan sekolah. Banyak kita, gedung, taman kita, lingkungan yang luas di belakang, lapangan olahraga. Yang di belakang tempat anak praktik perikanan apa? Kolam. Itu salah satu abiotik kita. Biotik yang di dalam lingkungan kecil ini dulu, biotik kita apa? Iya, Bapak Ibu sekalian peserta didik kita ya, banyak sekali yang bisa ada di dalam biotik. Nah, jelas Bapak Edi Darmansa SPDM MSI sebagai panglima kita di sini. Dia merupakan salah satu biotik yang ada di SMKN 1 Intan. Siswa, guru, staf, pengawas, masyarakat, ya, dinas terkait, dinas pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dinas pendidikan Kabupaten Ogan Ilir, itu merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita ingin membahas pengembangan sekolah, ingin membuat sekolah kita maju, biasanya kita akan melaksanakan dengan dua pendekatan. Ada yang menggunakan dengan kata singkat penggunaan aset, ya, pendekatan berbasis aset atau asset-based approach. Nah, jadi aset inilah yang kita gali untuk mengembangkan sekolah. Yang satunya apa? Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Kita fokus pada masalah kita. Misalnya, apa permasalahan yang ada di sekolah ini? Oh, salah satunya fasilitas, mungkin kekurangan ruang belajar atau kekurangan alat-alat praktik. Nah, di situ kita pada concern bagaimana kita mencari solusi, bagaimana kita mencari jalan keluar. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menggali dan diskusi ada 7 aset modal yang ada di SMKN 1 Indralaya Selatan. Ini berdasarkan Green Enhance tahun 2016. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua sosial, ketiga politik, keempat modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial. Tadi Bapak Edi udah menceritakan tentang modal manusia kita, SDM kita, Bapak Ibu guru, wakil. Kemudian itu ada modal finansial, termasuk juga dia tadi ada modal lingkungan yang sudah dibicarakan. Hari ini kita akan menggali Bapak Ibu 7 modal aset yang ada di SMK Negeri 1 Indralaya Selatan yang nantinya bermanfaat untuk strategi pemanfaatannya dalam pengembangan sekolah kita. Oke, sejauh ini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Dari 7 modal aset yang ada di SMKN 1 Indralaya Selatan, kira-kira
yang mana lah yang agak berat atau membuat bingung? Yang mana kira-kira? Aset, modal agama, budaya organ ilim, bisa untuk pengembangan P5BK kita, ya. Modal sosial, modal politik kita, modal politik, kegiatan apa yang bisa berhubungan strategi pemanfaatannya untuk membuka anak-anak ke arah politik. Misalnya ada sosialisasi tentang pemilih pemula. Yang siapa melakukannya Bapak Ibu? KPU bisa ya, atau dari dinas mana itu? Ideologi apa? Ya, Kesbangpol. Ya, bisa. Jadi 7 modal aset ini akan berpihak kepada strategi pemanfaatan bagaimana kita meningkatkan peserta didik kita. Ya, Bapak Ibu, nanti kita akan membuat kelompok berdiskusi ya. Kita akan mengidentifikasi apa saja modal manusianya, peranan guru, Bapak Ibu guru, anak-anak di sekolah, modal sosialnya seperti apa, politiknya, sampai ke finansial keuangan kita. Sekarang ini kita finansial kita hanya ada dua. Apakah ada kemungkinan kita mengumpulkan dana komite dengan berbagai syarat untuk menunjang proses pembelajaran serta pengembangan sekolah? Bisakah seperti itu Bapak Ibu? Misalnya finansial kita melibatkan orang tua siswa, baik itu secara rutinitas per bulan atau apa istilahnya itu dengan persetujuan tertentu, misalnya sumbangan untuk mendirikan apa, memperbaiki apa. Jadi semuanya nanti akan dipergunakan untuk pengembangan peserta didik. Ya, silakan Bapak. Ya. Ya. Modal aset yang ada di sosial. Bagi tabung berapa kok di sini? Ini yang ada. Kalau modal manusianya itu berarti Bun, manusia itu kan berapa yang ngajar ya? Modal manusia itu peserta didik kita. Ya guru itu apa perannya di sini? Ada tidak dia sebagai media suara? Ada tidak dia yang jadi ketua MGMP kan? Kan ada peran guru di sini kan? Nah, misalnya itu misalnya gurunya ininya pendidikannya S1 berapa, S2 berapa, itu kualifikasi ya, kualifikasi ya. Jadi pemetaan secara kualifikasi pendidikan atau pemetaan melalui jabatan atau kinerja sampingannya. Contoh tadi, yo guru S1 punya daya seni, pedagogik, ya daya seninya tinggi. Agak dikit-dikit. Kami ngadep pos dulu ya. Jadi lepas sudah. Tambah bersama. Ditulis jadi di sini modal itu adalah yang bisa menunjang dan bermanfaat untuk pendidikan satunya tadi kita ada tema tadi dibuat pojok baca, dibuat gazebo, anak-anak bacanya belajar di kelas.
Tapi bisa dibayarkan buat kelas. Kemudian kita juga soal jurusan sekarang mungkin kita buat hitungannya seperti hitungan kalah untuk menunjang anak-anak belajar. Ya itu juga masuk tuh. Jadi misalnya tadi hitungan arah jalan ya memasuki area sekolah kan biar enak ditambah lagi ya jadi biar rapi biar enak benar Bu. Jadi salah satunya tadi ada jalan atau lingkungan yang masih bermanfaat ya untuk sekolah ya. Jadi mempunyai pelajaran tambahan, sana mempunyai tugas tambahan. Modal fisik, kira-kira modal fisik ini apa? Gedung ya? Salah satunya gedung, meja, sarana yang ada di dalam lingkungan sekolah. Ya sih Bu? Meja, lab listrik, ya. Nah sekarang modal agama sama budaya. Modal agama budaya. Siswa berbagai macam daerah kan siswa ini ada dari mana? Ada masuk 3 kalau nggak dilihat. Suku Penesa, suku Pegagan, nanti lagi suku Meranjang. Ada. Ya, jadi 3 ini beraneka ragam bisa saling mengisi budaya masing-masing siswa. Nah, budaya politik tadi mengajarkan siswa menjadi pemilih bulan kan? Atau dari kepolisian dia menjadi apa? Ya, kepolisian datang pagi-pagi hari Senin menjadi apa di sana? Bina bicara. Ya, salah satunya mungkin tentang pentingnya perlengkapan waktu mengendarai motor. Nanti komite sekolah bisa juga Bu ya untuk pengembangan sekolah yang itu. Iya, dia di bagian usia komite sekolah. Iya, bisa kan dia bekerja sama untuk mengembangkan sekolah kan juga termasuk politik. Benar. Modal agama nah, modal agama, modal budaya, agama ini. Sekarang yang bisa meningkatkan pengembangan religius anak-anak terkait dengan agama. Belajar manasik haji itu termasuk Jumat yang kemudian belajar seni budaya anak yang sekarang lagi dari tren ini, tapi bukan rebana, bukan hadro ya lagi tren hadro ya bisa meningkatkan pengembangan belajar anak dari segi agama dan budaya masuk semua banyak yang bisa ya, jadi banyak yang masih bisa kita gali di sini. Nah coba Bapak Ibu kita tentang dana komite, apakah sekolah kita mempunyai peluang mempunyai peluang untuk menggunakan dana keuangan komite dengan berbagai syarat dan prasyarat, karena kita kan mempunyai 1179 siswa. Bayangkan siswa kita bisa dia dana itu insidental, tiba-tiba insidental, apa dia rutinitas kebutuhan dengan program yang benar-benar bermanfaat untuk kesehatan hidup siswa. Ya, infak itu salah satunya Pak. Dekatkan yang insidental itu termasuk itu misalnya infak untuk orang sakit, orang meninggal. Insidental itu misalnya mendadak kan? Ya, mendadak ya. Kita belum ada musola nih. Kita kan insidental untuk dana bantuan secara sukarela dengan orang tua siswa, atau kita mau memperbaiki sarana sekolah, tapi dengan syarat dan ketentuan yang benar-benar ada. Contohnya proposal, ya, proposal, kemudian itu nanti pelaksanaannya benar-benar terarah sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Bisa. Yang baru-baru ini mungkin bisa perpisahan sekolah kemarin kan? Itu beli
melibatkan orang tua siswa, ya, insidental, ya, insidental. Kalau per bulan itu insiden, ya. Bisa sebulan, tapi tujuan untuk apa? Sudah kontak yuk, ya kontak. Kotaknya banyak. Karena gue kembali. Kembali, oke lah ya.